Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal latihan untuk persiapan menghadapi tes P3 k tahap kedua di tahun 2025. Soal yang pertama, Anda diminta atasan membuat laporan penilaian bulanan tim. Saat mengecek catatan, Anda mendapati seorang tim tidak memiliki kinerja yang baik beberapa bulan terakhir. Namun, Anda tahu bahwa anggota tim ini sedang mengalami masalah pribadi yang berat. Yang sebaiknya Anda lakukan yaitu A. Menurunkan penilaian agar anggota tim tersebut tidak terlalu terbebani. B. Mengabaikan kinerja rendahnya dan memberikan penilaian rata-rata. C. Mengusulkan untuk mengevaluasi anggota tersebut secara terpisah agar masalah pribadinya dipertimbangkan. D. Memberikan penilaian yang sebenarnya dan membahas masalah ini secara pribadi dengan anggota tim. Jadi kalau untuk penilaian, kita tentu tetap harus sesuai dengan yang sebenarnya. Karena seharusnya apapun masalah pribadi berat atau ringan, seseorang itu harus bisa atau mampu bekerja secara profesional. Nah, yang tepat itu kita lakukan adalah D. Tetap memberikan penilaian yang sebenarnya. Namun, kita bahas masalah ini secara pribadi dengan anggota tim agar ke depannya dia bisa memperbaiki kinerjanya, tidak terpengaruh oleh masalah lainnya. Soal kedua, di rapat mingguan, atasan mengusulkan untuk meningkatkan target penjualan sebesar 30%. Namun, menurut analisis yang Anda lakukan, tim akan kesulitan mencapainya karena kondisi pasar yang kurang mendukung. Atasan tetap meminta agar target tersebut ditetapkan. Kemudian, sebagai manajer, Anda diminta memastikan bahwa tim dapat mencapainya. Maka sikap Anda adalah A. Mengiyakan permintaan atasan dan mengkomunikasikan target baru kepada tim tanpa melakukan perubahan strategi. B. Menyampaikan saran kepada atasan untuk menurunkan target dengan alasan kondisi pasar. C. Mengusulkan rencana tambahan untuk mencapai target dan program insentif supaya karyawan termotivasi. D. Menyampaikan ketidaksetujuan Anda secara langsung tanpa menawarkan solusi. Yang tepat itu adalah yang C. Tawarkan rencana tambahan untuk mencapai target dan program insentif supaya karyawan termotivasi. Soal ketiga, dalam suatu rapat di tim Anda, ada seorang rekan yang secara tidak sengaja membuat candaan yang menyinggung budaya tertentu. Beberapa anggota rapat terlihat tidak nyaman dengan candaan itu. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengabaikan karena candaan dilontarkan secara tidak sengaja. B. Menyampaikan dengan sopan agar rekan tersebut lebih berhati-hati dalam bercanda. C. Membiarkan rekan-rekan Anda mengatasinya sendiri. D. Melaporkan kasus tersebut kepada atasan. Kalau yang A diabaikan, ini tidak tepat. Melaporkan juga tidak tepat. Membiarkan juga tidak. Maka yang tepat itu adalah yang B. Kita sampaikan secara sopan kepada teman kita tersebut untuk lebih berhati-hati berbicara. Jangan sampai candaannya bisa menyinggung budaya tertentu. Soal keempat, saat bekerja dalam tim, Anda mendapati dua rekan berbeda agama sering berdebat soal kepercayaan masing-masing yang sudah mengganggu suasana kerja. Sikap Anda adalah A. Mengabaikan situasi itu supaya tidak terlibat keributan. B. Melaporkan masalah ini ke atasan untuk diselesaikan. C. Mengajak kedua rekan untuk saling menghormati perbedaan dan fokus pada pekerjaan bersama. D. Menghentikan perdebatan dengan cara memihak rekan yang memiliki keyakinan sama dengan Anda. Mengabaikan, ini tentu tidak menyelesaikan masalah. Melaporkan, juga tidak. Menghentikan perdebatan dengan memihak, nah ini juga tidak tepat. Yang tepat itu yang C. Kita ajak kedua rekan itu untuk saling menghormati perbedaan dan fokus pada pekerjaan bersama. Soal kelima, Anda melihat ada seorang anak kecil yang kesulitan menyeberang jalan saat lalu lintas sedang ramai. Apa tindakan Anda saat melihat hal tersebut? A. Membiarkan anak tersebut karena bukan tanggung jawab Anda. B. Berpura-pura tidak melihat dan menyeberang dengan cepat. C. Mengantarkan anak itu ke pos polisi terdekat. D. Membantu anak tersebut untuk menyeberang dengan aman. Kita buang jawaban yang tidak mungkin. Membiarkan, berpura-pura, itu tidak mungkin. Mengantarkan anak itu ke pos polisi terdekat, ini terlalu berlebihan dan juga tidak memecahkan masalah. Masalahnya di sini dia cuma ingin menyeberang. Maka bantu anak tersebut menyeberang dengan
aman. Soal ke-6. Anda melihat seorang lansia kesulitan membawa belanjaannya saat Anda dalam perjalanan pulang. Orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikannya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Membiarkannya karena banyak orang lain di sekitarnya. B. Membantu lansia itu membawa sebagian belanjaannya sampai ke tempat yang aman. C. Mengamati dari jauh untuk melihat apakah ada orang lain yang akan membantu. D. Meminta orang lain untuk membantu lansia tersebut. Nah, yang tepat itu adalah kita bantu membawakan sebagian belanjaannya sampai ke tempat yang aman. Soal ke-7. Anda menemukan uang 200.000 di pantry kantor setelah membuat kopi. Saat itu belum ada informasi dari rekan kerja Anda telah kehilangan uang di pantry. Apa yang Anda lakukan? A. Membiarkan uang tersebut tetap di pantry supaya pemiliknya bisa menemukannya nanti. B. Mengambil uang tersebut dan menunggu sampai ada yang mencari lalu mengembalikannya. C. Menyerahkan uang itu ke bagian keamanan atau administrasi kantor supaya bisa diumumkan apabila ada yang kehilangan. D. Mengambil uang itu karena menemukan uang adalah rezeki untuk Anda. Kalau yang D ini jelas harus dibuang jawabannya. Membiarkan uang itu tetap di pantry juga salah. Mengambilnya lalu menunggu sampai ada yang mencari ini juga tidak tepat. Kita ambil lalu serahkan uang itu kepada pihak keamanan biar bisa diumumkan kalau ada yang kehilangan uang. Soal ke-8. Anda menemukan fakta seorang rekan kerja menggunakan akun perusahaan untuk berbelanja barang pribadi secara online. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan kantor. Apa tindakan Anda selanjutnya? A. Mengingatkan rekan Anda kalau tindakan tersebut tidak etis dan dapat berpotensi menimbulkan masalah. B. Melaporkan kejadian ini langsung kepada atasan tanpa menegur teman Anda sama sekali. C. Mengabaikan fakta itu karena tidak mempengaruhi Anda. D. Menggunakan kesempatan ini untuk memintanya memberikan Anda barang yang Anda inginkan. Yang tepat itu adalah kita ingatkan rekan kita tersebut bahwa tindakan itu tidak etis dan bisa menimbulkan masalah. Soal ke-9. Seorang klien meminta Anda menandatangani sebuah dokumen yang berisi data yang tidak sesuai fakta. Klien tersebut merupakan mitra lama perusahaan yang sering bekerja sama, dan biasanya dia menyampaikan informasi yang tepat. Klien tersebut mendesak supaya Anda segera menandatangani dokumen tersebut. Apa yang harus Anda lakukan? A. Menandatangani dokumen untuk menjaga hubungan baik dengan klien. B. Menolak tanda tangan dan melaporkan situasi yang terjadi kepada atasan. C. Menandatangani dengan syarat klien tersebut akan memperbaiki datanya di kemudian hari. D. Menginformasikan data kepada klien dan meminta revisi sebelum menandatanganinya. Yang tepat itu adalah kita konfirmasi kepada dia bahwa datanya itu salah. Dia harus revisi dulu sebelum kita tanda tangan. Soal ke-10. Hari ulang tahun pernikahan Anda jatuh pada hari ini. Oleh karena itu, Anda telah memesan reservasi di restoran untuk merayakan bersama pasangan nanti malam. Namun, tiba-tiba atasan meminta untuk pergi keluar kota untuk pertemuan bisnis. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada atasan tentang acara pribadi Anda dan menolak untuk pergi. B. Meminta rekan untuk menggantikan Anda keluar kota agar perayaan tetap berlangsung. C. Memberi pengertian kepada atasan tentang hari ulang tahun pernikahan Anda, supaya atasan tidak meminta Anda keluar kota. D. Membatalkan perayaan dan mengikuti permintaan atasan, karena ini adalah tanggung jawab pekerjaan. Nah, di sini yang diminta itu adalah profesionalitas yang tinggi. Jadi, apapun keadaannya, ini sudah apakah itu ulang tahun atau kegiatan-kegiatan pribadi lainnya. Kalau ada perintah dari atasan, nah kita harus membatalkan urusan pribadi kita dan melakukan perintah atasan, karena itu adalah tanggung jawab pekerjaan. Demikianlah 10 soal yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk latihan atau melatih menjawab soal-soal tes P3K nantinya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.